Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa yang terjadi pada ototmu saat melakukan aktivitas harianmu? Saat ini, ribuan orang lanjut usia di seluruh dunia kehilangan massa otot tanpa bahkan menyadarinya. Tidak ada nyeri tajam atau alarm yang berbunyi di tubuhmu. Tetapi suatu hari kamu bangun dan menyadari bahwa sesuatu yang sepele seperti bangun dari kursi membutuhkan usaha yang sebelumnya tidak kamu rasakan. Membawa tas belanjaan menjadi tugas yang melelahkan, dan yang paling mengkhawatirkan, jatuh secara tiba-tiba dapat mengakibatkan patah tulang yang dapat mengubah hidupmu selamanya, membatasi kemandirianmu. Ahli memiliki nama untuk fenomena ini, sarkopenia, kehilangan massa dan kekuatan otot yang semakin cepat seiring bertambahnya usia. Setelah usia 50 tahun, tubuhmu mulai kehilangan antara 1% hingga 2% otot setiap tahun secara alami. Namun, beberapa kebiasaan, terutama apa yang kamu makan, dapat meningkatkan angka ini hingga 40% lebih cepat, membawa kelemahan dini yang mungkin kamu bisa mencegah. Ini yang membuatnya semakin mengkhawatirkan. Beberapa makanan yang kamu konsumsi setiap hari, bahkan yang tampak tidak berbahaya atau yang telah ditandai sebagai sehat selama bertahun-tahun, mungkin sedang bertindak sebagai musuh diam bagi ototmu. Para pelaku ini tidak hanya mempercepat sarkopenia, tetapi juga menghambat kemampuan tubuhmu untuk memulihkan jaringan otot, membuatmu lebih rentan terhadap kelemahan dan kehilangan mobilitas. Penelitian terbaru telah mengidentifikasi 5 makanan spesifik yang sangat merugikan bagi otot orang lanjut usia, dan hari ini aku akan mengungkapkannya. Persiapkan dirimu untuk terkejut, karena di antaranya ada buah yang mungkin kamu miliki di dapur dan sayuran yang kamu anggap sebagai pilar makanan sehat. Sebelum kita membahas daftar tersebut, ajukan pertanyaan ini kepada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa lebih sulit melakukan tugas sehari-hari yang sebelumnya kamu lakukan dengan mudah? Jika jawabannya ya, tetaplah bersamaku, karena apa yang akan kamu temukan mungkin akan menjadi titik balik bagi kesehatan ototmu. Mari kita mulai. Yang pertama dalam daftar kami adalah klasik yang ada di hampir setiap meja, roti putih dan tepung terproses. Kami membicarakan roti putih yang kamu beli di toko roti, pasta terproses yang disajikan di restoran, biskuit yang menemani kopimu, kue industri, dan produk apapun yang terbuat dari tepung olahan. Dari penampakan, mereka tampak tidak berbahaya, bagian esensial dari diet harian bagi banyak orang. Namun, di balik rasa yang menyenangkan dan tekstur lembutnya, tersembunyi bahaya serius bagi kesehatan otot, terutama pada orang lanjut usia. Mengapa mereka begitu merugikan? Tepung terproses telah dikeluarkan dari hampir semua nutrisi esensialnya selama proses pengolahan. Serat, vitamin grup B, dan mineral seperti magnesium hilang, meninggalkan pati dan gula yang cepat diserap. Ketika kamu mengonsumsi makanan ini, tubuhmu mengubahnya menjadi glukosa hampir seketika, menyebabkan lonjakan tajam gula darah. Lonjakan ini memicu pembebasan insulin secara massal, hormon yang bertanggung jawab mengatur gula darah, tetapi naik turun ini memiliki konsekuensi serius. Pertama, menimbulkan peradangan sistemik di tubuh, keadaan yang merusak serat otot dengan waktu dan mempercepat sarkopenia. Kedua, mengganggu keseimbangan hormonal yang diperlukan untuk mempertahankan massa otot. Agar ototmu dapat memulihkan diri, mereka membutuhkan asam amino dari protein yang kamu konsumsi, tetapi lonjakan insulin yang sering menghambat nutrisi ini mencapai tempat yang paling dibutuhkan. Tetapi ada lagi. Tepung terproses tidak hanya tidak berkontribusi apa-apa bagi ototmu, tetapi juga mendorong lingkungan metabolik yang menguntungkan penumpukan lemak daripada pengembangan otot. Ketika tubuhmu sibuk mengatasi karbohidrat kosong ini, ia lebih memilih menyimpan energi sebagai lemak daripada memperbaiki atau memperkuat jaringan otot. Dengan waktu, ini dapat mengarah pada peningkatan berat badan yang memberikan tekanan lebih pada sendi dan ototmu yang melemah. Penelitian telah menunjukkan bahwa diet kaya akan karbohidrat terproses secara langsung terkait dengan resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tidak merespons hormon ini secara efektif. Ini tidak hanya meningkatkan risiko diabetes tipe 2, tetapi juga terkait dengan kehilangan massa otot yang lebih besar, karena tubuh kehilangan efisiensi dalam menggunakan nutrisi esensial. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan tentang menghilangkan roti atau pasta dari hidupmu secara keseluruhan, tetapi tentang membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ganti roti putih dengan pilihan utuh 100% biji-bijian seperti roti gandum hitam atau Hafer, yang mempertahankan serat dan nutrisi asli biji-bijian. Jika kamu suka pasta, pilihlah versi gandum utuh atau, lebih baik lagi, coba alternatif seperti pasta kacang merah, kacang polong, atau quinoa, yang juga menyediakan protein berkualitas. Lengkapi pilihan ini dengan sumber lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun dan protein kuru seperti ayam atau ikan untuk menstabilkan tingkat gula darahmu dan memberi ototmu bahan bakar yang sebenarnya mereka butuhkan. Perubahan ini tidak hanya melindungi massa ototmu, tetapi juga memberimu lebih banyak energi untuk menghadapi hari. Bayangkan sarapan tipikal, roti panggang, kopi,
dan gelas jus jeruk segar. Terdengar sehat, bukan? Sejak kecil kita diajari bahwa jus jeruk adalah sumber ideal vitamin C, sekutu sistem imun, dan pilihan alami yang tidak bisa merugikan. Tetapi ini adalah kebenaran yang jarang disebutkan. Jus jeruk, bersama dengan jus buah lain yang kaya fruktosa, adalah salah satu musuh terburuk kesehatan otot pada orang lanjut usia. Ini mencakup bukan hanya jus jeruk, tetapi juga jus apel, anggur, atau minuman apapun yang dibuat dengan memeras buah dan membuang serat alaminya. Apa yang membuat jus ini begitu merugikan? Semuanya kembali ke fruktosa, jenis gula yang tubuh proses dengan cara yang berbeda dengan glukosa. Ketika kamu minum gelas jus jeruk, kamu mengonsumsi jumlah besar fruktosa cair dalam hitungan detik, tanpa serat yang biasanya mendampingi buah utuh. Serat ini penting karena memperlambat penyerapan gula, mencegah lonjakan tajam gula darah. Tanpa serat, jus menyebabkan roller coaster glukosa. Kenaikan cepat diikuti dengan penurunan tajam, meninggalkan tubuhmu lelah dan ototmu dalam keadaan tidak menguntungkan. Tetapi kerusakan tidak berhenti di sana. Fruktosa di metabolisme terutama di hati, dan ketika dikonsumsi berlebihan, seperti yang sering terjadi dengan jus, organ ini mengubahnya menjadi lemak. Proses ini tidak hanya berkontribusi pada hati lemak, tetapi juga menimbulkan peradangan kronis, faktor yang memakai jaringan otot dan menghambat pemulihannya. Selain itu, konsumsi fruktosa yang tinggi terkait dengan resistensi insulin, kondisi yang tidak hanya meningkatkan risiko diabetes, tetapi juga mengganggu kemampuan otot untuk menyerap asam amino dan tetap kuat. Dan ini adalah fakta menarik lainnya, fruktosa tidak mengaktifkan sinyal kenyang di otak seperti yang dilakukan gula lainnya. Ini berarti, setelah minum jus jeruk, kamu mungkin masih merasa lapar tidak lama kemudian, yang membuatmu makan lebih banyak karbohidrat atau camilan tidak sehat, memperpanjang siklus peradangan dan kehilangan otot. Apakah sama dengan makan buah utuh? Tidak, dan ini adalah perbedaan yang penting. Ketika kamu makan jeruk utuh, serat alami mengatur pelepasan gula ke aliran darahmu, mencegah lonjakan yang merugikan. Selain itu, mengunyah buah membutuhkan waktu dan usaha, yang membatasi jumlah yang kamu konsumsi dalam satu duduk. Sebaliknya, satu gelas jus dapat mengandung setara dengan 3 atau 4 jeruk, beban gula yang tubuhmu tidak dirancang untuk menangani sekaligus. Apa alternatifmu jika kamu menikmati rasa sitrus di pagi hari? Coba smoothie yang mencakup pulp dan serat buah, seperti smoothie jeruk dengan kulit yang dapat dimakan atau dikombinasikan dengan buah lain yang rendah fruktosa seperti stroberi atau beri. Pilihan lain adalah memilih buah utuh dengan gula lebih rendah seperti blueberry atau kiwi, yang menawarkan antioksidan tanpa membebani hati. Dan jika kamu mencari hidrasi, air dengan sedikit lemon atau infus herbal jauh lebih ramah bagi ototmu daripada jus apapun yang diproses atau buatan sendiri. Penyesuaian sederhana ini dapat membuat perbedaan besar pada kekuatanmu jangka panjang. Ketika kita membicarakan protein, banyak orang secara otomatis memikirkan pilihan cepat dan praktis seperti ham, sosis, chorizo, salami, atau bacon. Daging olahan ini selama beberapa dekade menjadi sumber mudah bagi orang lanjut usia, tidak memerlukan pemasakan yang rumit, enak, dan tampaknya sumber protein praktis untuk mempertahankan kekuatan. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Daging olahan adalah ancaman diam bagi kesehatan otot, dan dampak negatifnya jauh melebihi manfaat apapun yang mungkin mereka tawarkan. Mengapa mereka begitu berbahaya? Mari kita mulai dari bahan pengawet, nitrit dan nitrat. Senyawa kimia ini ditambahkan ke daging olahan untuk memperpanjang masa simpannya dan memberikan warna merah menggoda, tetapi mereka memiliki biaya. Studi seperti yang diterbitkan di Journal of Nutrition telah menghubungkan konsumsi nitrit dan nitrat yang sering dengan peradangan kronis dan kerusakan oksidatif pada sel-sel otot. Peradangan ini tidak hanya mempercepat sarkopenia, tetapi juga menghambat regenerasi jaringan, meninggalkan ototmu lebih lemah dengan setiap gigitannya. Kedua, daging olahan penuh dengan lemak jenuh, dan dalam banyak kasus, lemak trans, terutama pada produk berkualitas rendah. Lemak ini menyumbat arteri, mengurangi aliran darah ke otot. Tanpa sirkulasi yang memadai, ototmu menerima kurang oksigen dan nutrisi, yang memperlambat pemulihannya dan membuatnya lebih rentan terhadap atrofi. Ketiga, kelebihan natrium adalah masalah serius. Daging olahan mengandung jumlah besar garam sebagai pengawet, yang dapat mengeringkanmu tanpa kamu sadari. Dehidrasi mempengaruhi fungsi otot secara langsung, menyebabkan kejang, kelelahan, dan kapasitas kontraksi yang lebih rendah. Apakah kamu pernah merasa lebih haus setelah makan ham atau sosis? Itu adalah tubuhmu meminta air untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan. Dan keempat, meskipun daging olahan memiliki protein, kualitasnya rendah. Seringkali mereka dicampur dengan pati, tepung,
dan pengisi lain yang mengurangi nilai nutrisi sebenarnya. Dibandingkan dengan sumber alami seperti ikan atau telur, kontribusi asam amino esensial dalam daging olahan minimal, tidak cukup untuk menyeimbangi kerusakan yang disebabkan oleh komponen lainnya. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai gantinya? Berita baiknya adalah ada alternatif yang lezat dan jauh lebih sehat. Pilihlah daging kurus yang tidak diolah seperti dada ayam atau kalkun panggang yang kamu masak sendiri, atau potongan daging sapi kurus yang dimasak tanpa aditif. Ikan yang kaya omega-3 seperti salmon, tuna, atau sarden tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi, tetapi juga melawan peradangan. Telur utuh adalah pilihan lain yang luar biasa, murah, serbaguna, dan penuh dengan nutrisi esensial bagi ototmu. Jika kamu lebih suka pilihan nabati, kacang-kacangan seperti lentil atau kacang polong dikombinasikan dengan kacang seperti almond atau kacang mete akan memberimu protein tanpa bahan kimia berbahaya dari daging olahan. Mengubah kebiasaan ini tidak hanya melindungi ototmu, tetapi juga meningkatkan kesehatan keseluruhanmu. Makan sayuranmu adalah nasihat yang kita semua dengar sejak kecil, dan secara umum benar, sayuran sangat penting untuk kesehatan yang baik. Tetapi, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa sayuran yang kamu anggap sebagai superfood mungkin melemahkan ototmu jika kamu mengonsumsinya dengan cara yang salah? Mari kita bicarakan tentang bayam, sayuran hijau yang kita asosiasikan dengan kekuatan karena karakter seperti Popeye. Meskipun kaya akan vitamin dan antioksidan, bayam memiliki sisi gelap yang sedikit orang ketahui, terutama ketika dimakan mentah secara berlebihan. Apa masalahnya? Semuanya kembali ke asam oksalat, zat alami yang ada dalam bayam dan, dalam jumlah lebih sedikit, dalam daun hijau lain seperti beet. Senyawa ini mampu mengikat kalsium dan magnesium di sistem pencernaanmu, membentuk kristal yang tidak larut yang tubuhmu tidak dapat serap. Kalsium dan magnesium sangat penting untuk kontraksi otot, ketahanan, dan pemulihan setelah aktivitas fisik. Jika mineral ini tidak sampai ke ototmu karena asam oksalat memblokirnya, kamu menjadi lebih rentan terhadap kejang, kelelahan, dan kehilangan kekuatan dengan waktu. Tetapi kerusakan tidak berhenti di sana. Ketika asam oksalat terakumulasi di tubuh, dapat membentuk batu ginjal, kondisi yang menyakitkan dan umum pada orang lanjut usia yang juga mempengaruhi keseimbangan mineral tubuh secara tidak langsung. Selain itu, kelebihan asam oksalat dapat mengganggu produksi ATP, molekul yang memberikan energi ke ototmu untuk bergerak dan memperbaiki diri. Tanpa ATP yang cukup, ototmu lebih cepat lelah, kehilangan ketahanan, dan memulihkan diri lebih lambat dari aktivitas apapun. Efek ini terutama terlihat pada mereka yang mengonsumsi bayam mentah setiap hari, baik dalam salad yang melimpah atau dalam smoothie hijau yang sedang tren. Memasak bayam mengubah situasi. Merebusnya dengan ringan dan membuang air dapat mengurangi asam oksalat hingga 40%, membuat nutrisi bayam lebih mudah diakses tanpa mengorbankan ototmu. Jadi, apakah aku harus menghindarinya? Tidak sepenuhnya. Bayam yang dimasak dalam jumlah moderat adalah sumber besar besi, vitamin K, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatanmu. Kuncinya adalah persiapan dan moderasi. Jika kamu menyukai bayam mentah, batasinya hanya 1 atau 2 kali seminggu dan kombinasikan dengan makanan yang kaya akan kalsium biodisponible seperti biji wijen, almond, atau produk susu rendah lemak untuk menyeimbangkan efek asam oksalat. Kamu juga bisa bervariasi dengan sayuran hijau lain. Coba dengan kale, arugula, atau selada, yang memiliki lebih sedikit oksalat dan memberikan manfaat serupa tanpa risiko bagi ototmu. Penyesuaian sederhana ini dapat mempertahankan tingkat mineralmu dalam keseimbangan dan ototmu tetap kuat. Untuk menutup daftar kami, kita sampai pada favorit universal, kopi. Bagi banyak orang, hari tidak dimulai tanpa cangkir pagi itu yang membangunkan indera dan memberikan dorongan energi. Kopi memiliki manfaat terbukti jika dikonsumsi dengan moderasi, meningkatkan konsentrasi, mengandung antioksidan, dan bahkan dapat melindungi dari beberapa penyakit. Namun, dalam jumlah berlebihan, kopi menjadi pencuri kekuatan otot secara diam-diam, terutama pada orang lanjut usia, dan efeknya tidak terdeteksi sampai kelemahan sudah terjadi. Bagaimana kopi mempengaruhi ototmu? Pertama, bertindak sebagai diuretik yang kuat. Kafein membuatmu mengeluarkan lebih banyak cairan dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium melalui urin. Mineral ini sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kejang. Tanpa mereka, ototmu kehilangan kekuatan dan menjadi lebih rentan terhadap kelemahan. Kedua, kopi memicu produksi kortisol, hormon yang dikenal sebagai hormon stres. Tingkat kortisol yang tinggi memecah jaringan otot untuk mendapatkan energi cepat, sambil mengurangi sintesis protein, proses yang memungkinkan otot untuk memperbaiki dan memperkuat diri. Jika kamu minum beberapa cangkir sehari, terutama pada saat stres, efek ini semakin besar,
mempercepat sarkopenia tanpa kamu sadari. Ketiga, kelebihan kopi merusak tidurmu. Tidur yang baik sangat penting untuk regenerasi otot. Selama tidur nyenyak, tubuhmu merilis hormon seperti hormon pertumbuhan yang memperbaiki serat otot yang rusak. Tetapi jika kamu mengonsumsi kopi pada sore hari atau dalam jumlah berlebihan, kafein mengganggu kualitas istirahatmu, mengurangi waktu yang kamu habiskan dalam fase-fase pemulihan tersebut. Pemulihan yang kurang berarti lebih banyak kehilangan otot jangka panjang. Dan sebagai tambahan, minum kopi dalam keadaan puasa, kebiasaan yang umum, memperkuat efek negatif ini dengan meningkatkan kortisol dan keasaman di tubuhmu, kombinasi yang memakai baik otot maupun tulangmu. Bagaimana mencari keseimbangan? Kamu tidak perlu meninggalkan kopi, tetapi perlu mengontrolnya. Batasi dirimu hanya 1 atau 2 cangkir sehari, idealnya di pagi hari dan setelah makan sesuatu, untuk meminimalkan dampak pada kortisol. Hindari kopi setelah pukul 2 sore untuk melindungi tidurmu. Dan jika kamu membutuhkan lebih banyak cairan sepanjang hari, coba teh hijau, yang memiliki kurang kafein dan lebih banyak antioksidan yang bermanfaat bagi ototmu, atau infus herbal seperti kamomil atau rooibos. Pastikan juga untuk mengganti mineral yang hilang dengan makanan yang kaya akan kalsium dan magnesium seperti biji-bijian, kacang, atau sayuran daun hijau yang dimasak. Dengan tindakan ini, kamu dapat menikmati kopi tanpa mengorbankan kekuatanmu. Itulah 5 penghancur diam yang merusak otot orang lanjut usia tanpa kamu sadari. Ringkasan, roti putih dan tepung terproses yang memicu peradangan dan menguntungkan penumpukan lemak daripada otot, jus jeruk dan buah kaya fruktosa yang membebani hati dan memakai serat otot, daging olahan penuh bahan kimia dan lemak yang menghambat sirkulasi dan regenerasi, bayam mentah secara berlebihan yang memblokir mineral esensial bagi kekuatan, dan kopi secara berlebihan yang mencuri nutrisi dan mengganggu pemulihan malam. Makanan-makanan ini yang terlihat biasa dalam diet kita mungkin sedang mencuri kemandirian yang kamu hargai. Tetapi ini adalah bagian yang menyenangkan, belum terlambat untuk bertindak. Tubuhmu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dan memulihkan diri, bahkan setelah usia 60, 70, atau 80 tahun. Dengan penyesuaian yang tepat dalam pola makanmu, memilih pilihan utuh, protein berkualitas, buah utuh, dan konsumsi kopi yang moderat, kamu dapat menghentikan kerusakan ini dan memperkuat ototmu untuk terus menikmati hidup sepenuhnya. Pikirkan sejenak, berapa banyak dari makanan ini menjadi bagian dari rutin harianmu? Mana yang paling mengejutkanmu saat mengetahui dampaknya? Penyesuaian apa yang kamu siapkan untuk melakukan hari ini untuk melindungi kekuatanmu? Keputusan ada di tanganmu. Jika informasi ini membuka mata, bagikan dengan seseorang yang juga perlu memperhatikan otot dan kesehatannya. Bersama-sama kita bisa menua dengan kekuatan dan vitalitas.